pada subbab yang pertama ini, saya akan menjelaskan materi tentang memulai bekerja secara internasional. Memulai strategi-strategi untuk memasuki pasar internasional dengan cara alternatif untuk menjual barang dan jasa ke luar negeri. Strategi alternatif dilakukan karena internasionalisasi sebuah perusahaan merupakan salah satu tahapan pertumbuhan pasar internasional. Ada beberapa strategi alternatif yang akan kita bahas pada subbab kali ini. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor bisa menjadi strategi yang paling banyak digunakan untuk memasuki kancah internasional karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil, dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Yang kedua yaitu outsourcing. Outsourcing global yaitu melakukan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah. Outsourcing juga sudah dilindungi oleh hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu lisensi. Contoh dari lisensi adalah waralaba. Lisensi bisa menjadi sangat menarik jika merek yang kita gunakan dalam lisensi ini sudah terkenal. Karena jika merek itu sudah terkenal akan menjadi keuntungan tersendiri bagi para waralaba. Yang keempat yaitu investasi langsung. Bentuk tertinggi dalam strategi pasar internasional adalah investasi langsung. Investasi langsung dapat dilakukan di hampir semua negara, terutama negara berkembang yang membutuhkan modal asing. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai lingkungan bisnis internasional, di mana manajemen internasional atau international management adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara, di mana manajemen dasar ini memiliki tugas serta fungsinya masing-masing. Tugas dari manajemen dasar ini meliputi dari pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa. Lalu, di sisi lain, fungsi dari manajemen dasar ini itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian. Selain dari lingkungan bisnis internasional, juga ada dari lingkungan ekonomi, di mana lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Lingkungan ini itu terdiri dari berbagai faktor, yaitu yang pertama pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangatlah beragam. Negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara maju atau berkembang dan dapat diklasifikasikan dengan karakter yang memenuhi, yaitu bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Lalu yang kedua yaitu pasar sumber daya dan produk, di mana pasar sumber daya adalah sumber daya yang meliputi pasar bahan baku, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan sebagainya, yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Sedangkan produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar atau konsumen untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi dan memuaskan keinginan serta kebutuhan dari konsumen. Lalu yang ketiga yaitu nilai tukar atau exchange rate, yang merupakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap nilai tukar mata uang suatu negara yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum adalah ketentuan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik bersifat peluang maupun ancaman. Ada dua masalah dalam lingkungan politik hukum yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai risiko hukum. Risiko hukum adalah kehilangan aset, daya tampung atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah, contohnya nasionalis, yang mana membuat perusahaan kehilangan aset. Masalah yang kedua yaitu mengenai ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik yaitu kondisi yang menyebabkan perubahan dalam pemerintahan, kebijakan, dan aturan di suatu negara. Istilah ini merujuk pada
peristiwa seperti pergolakan pemerintah yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu negara. Implikasi ketidakstabilan politik penting untuk membentuk lingkungan bisnis yang kondusif. Stabilitas mempengaruhi kepercayaan investor dan konsumen sehingga memiliki dampak yang luas bagi perekonomian. Dibagi menjadi 3, yaitu nilai-nilai sosial, perbedaan komunikasi, dan karakteristik kebudayaan. Nilai-nilai sosial dibagi menjadi 4. 1. Jarak kekuasaan adalah penerimaan anggota terhadap ketimpangan kekuasaan. 2. Tingkat penghindaran ketidakpastian adalah penolakan terhadap ketidakpastian. 3. Individualisme adalah setiap individu mengurusi diri mereka. Yang keempat adalah maskulinitas, adalah sikap mengutamakan prestasi dan kesuksesan material. Yang kedua adalah perbedaan komunikasi. Dalam perbedaan komunikasi tersebut dibagi menjadi 2. Di kebudayaan berkonteks tinggi, di mana masyarakatnya peka terhadap sekelilingnya. Dan yang kedua adalah di kebudayaan berkonteks rendah, di mana masyarakatnya berkomunikasi untuk bertukar info dan juga fakta. Yang ketiga adalah karakteristik kebudayaan lain. Dalam karakteristik kebudayaan lain ini menjelaskan tentang etnosentrisme, di mana etnosentrisme tersendiri memiliki arti ialah kecenderungan untuk memandang kebudayaan sendiri lebih unggul daripada kebudayaan lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Salah satu perubahan paling kentara di kancah bisnis internasional selama beberapa tahun terakhir adalah pendirian aliansi perdagangan regional dan dibuatnya persetujuan perdagangan internasional. Kedua perkembangan ini sangat menentukan kancah perdagangan global. GATT dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Persetujuan umum tarif dan perdagangan GATT yang ditandatangani oleh 23 negara pada tahun 1947 bermula sebagai sejumlah aturan untuk memastikan non-diskriminasi, prosedur yang jelas, perundungan untuk menyelesaikan perselisihan dan partisipasi negara-negara berkembang di kancah perdagangan internasional. GATT menjadi sponsor 8 rangkaian perundingan perdagangan internasional untuk menghapuskan batasan-batasan perdagangan. Pada rangkaian perundingan Uruguay yang dilaksanakan dari tahun 1986 hingga 1994, rangkaian pertama yang mengambil nama negara berkembang, melibatkan 125 negara dan memotong tarif lebih besar dari sebelumnya. Selain menurunkan tarif hingga 30% lebih kecil, perundingan Uruguay juga makin mendekatkan dunia menuju perdagangan global bebas dan menggagas perlunya didirikan Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization atau WTO. Uni Eropa sebagai aliansi yang didirikan pada tahun 1957 dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial para anggotanya, masyarakat ekonomi Eropa telah berubah menjadi Uni Eropa dengan anggota 27 negara sebagaimana diperlihatkan pada tampilan 4.7 yang ada di buku. Bisa dilihat masing-masing oleh teman-teman. Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2004 ketika Uni Eropa mengangkat 10 anggota baru dari Eropa Selatan dan Eropa Timur. Tujuan Uni Eropa adalah untuk menciptakan sistem pasar tunggal yang tangguh bagi jutaan konsumen Eropa, yang memungkinkan masyarakat, barang, dan jasa untuk bergerak secara bebas, peningkatan kompetensi dan kondisi ekonomi Eropa memungkinkan banyak perusahaan untuk berkembang dan efisien, sehingga lebih dapat bersaing di pasar Amerika Serikat dan belahan dunia lain. Kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara. Kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara North American Free Trade Agreement atau yang bisa disebut NAFTA yang berlaku sejak 1 Januari 1994
mempersatukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ke dalam sebuah blok perdagangan terbesar di dunia dengan lebih dari 421 juta konsumen. Dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja di ketiga negara, NAFTA menghapuskan tarif dan larangan perdagangan selama periode 15 tahun di sejumlah bidang penting. Oleh karenanya, pada tahun 2008, hampir seluruh ekspor industri Amerika Serikat ke Kanada dan Meksiko bebas biaya. Demikian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Reaksi menentang globalisasi. Seiring semakin terhubungnya seluruh dunia, adapun reaksi menentang globalisasi pun bermunculan. Yaitu sebelum itu globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses integrasi dan interaksi terhadap perusahaan dunia yang dari tahun ke tahun semakin maju. Dan di mana contohnya itu di perusahaan Amerika Serikat, yaitu perusahaan pembuatan pesawat Boeing mempekerjakan para ahli dari Rusia untuk merancang kontainer bagasi dan bagian sayap pesawat. Para ahli Rusia tersebut dibayar dengan $650 satu tahun. Dan di sisi lain, Amerika pun mempunyai para ahli bagian pesawat, yaitu dibayar 6.000 per satu tahun. Hal ini membuktikan bahwa di kedepannya pasti akan negara lain pasti akan membutuhkan tenaga kerja dengan biaya lebih rendah di negara lain. Dalam reaksi menentang globalisasi ini pasti mengetahui bahwa ada dampak globalisasi. Yang pertama yaitu sikap individualisme, di mana sikap masyarakat lebih individualis karena lebih sering berinteraksi melalui media sosialnya dibandingkan dengan secara terbuka. Dan yang kedua yaitu pengurangan tenaga kerja. Berkembangnya teknologi meningkatkan penggunaan mesin dan komputer yang menggantikan manusia sebagai tenaga kerja, sehingga banyak lapangan kerja yang hilang dan pengangguran pun semakin merajalela. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Tidak semua orang atau kalangan memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengikuti perubahan zaman. Arus globalisasi ini membentuk kesenjangan sosial antara masyarakat pada zaman dulu dan masyarakat sekarang yang mau mengikuti arus globalisasi. Dan terakhir yaitu lunturnya kebudayaan. Pengaruh budaya barat ini yang tidak sesuai dengan nilai dan norma budaya di Indonesia dapat mengubah pola pikir kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya yaitu dengan pergaulan bebas dan yang merusak moral dan nilai moral masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru dunia. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Meski tidak memiliki definisi baku, perusahaan multinasional biasanya memperoleh lebih dari 25% pendapatan penjualan totalnya dari operasi luar negeri. Saya akan menjelaskan tentang mengelola lingkungan global, di mana mengelola lingkungan global ini merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh para manajer baru yang akan bekerja di kancah internasional. Di mana saat mereka bekerja di negara asing atau di negara yang bukan asal dari mereka akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan dan juga tantangan-tantangan yang belum mereka hadapi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk dapat mengelola lingkungan global dengan baik, para manajer baru bisa mengembangkan kecerdasan budaya mereka dan juga melakukan pengelolaan lintas budaya.
mengembangkan kecerdasan budaya atau cultural intelligence atau bisa disebut juga dengan CQ, merupakan kemampuan seseorang dalam mengartikan bahasa tubuh dan juga situasi dan dapat memberikan respons yang baik dan sesuai dengan budaya atau lingkungan sekitar mereka tinggal. Dimana untuk mengembangkan kecerdasan budaya terdapat 3 aspek yang bisa dipelajari. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek emosional, dan yang terakhir ada aspek fisik. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang 3 aspek yang ada dalam mengembangkan kecerdasan budaya. Yang pertama ada aspek kognitif, di mana kemampuan ini digunakan untuk mengamati dan juga memahami tanda-tanda yang ada di lingkungan sekitar mereka. Di mana dalam aspek ini, para manajer dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, itu adalah aspek emosional, di mana kita dilatih untuk memberikan motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi terhadap diri kita sendiri untuk beradaptasi di lingkungan baru. Contoh dari aspek emosional ini merupakan culture shock, di mana itu adalah perasaan gelisah terhadap sesuatu, situasi atau keadaan asing atau aneh menurut diri mereka. Para manajer dituntut untuk melatih aspek emosional mereka secara tinggi agar mereka dapat menghadapi culture shock mereka dengan cepat tanpa perlu menunggu waktu adaptasi yang lama. Dan yang terakhir ada aspek fisik, di mana ini merupakan kemampuan untuk menirukan gaya bicara, ekspresi, dan juga bahasa tubuh orang-orang baru yang ada di lingkungan sekitar mereka. Contohnya, di lingkungan lama mereka, orang menggunakan gaya bicara yang lambat, tapi di lingkungan yang baru, orang-orang terbiasa menggunakan gaya bicara yang cepat. Mungkin mereka bisa beradaptasi dengan itu, dan juga mungkin di lingkungan baru mereka tidak banyak orang mengekspresikan perasaan mereka secara gamblang. Tapi di lingkungan baru mereka banyak orang mengekspresikan perasaan sedih, perasaan senang dengan ekspresi yang terlihat jelas di wajah mereka. Mungkin mereka bisa mempelajari ekspresi-ekspresi dan juga bahasa-bahasa tubuh sesuai dengan orang-orang baru yang ada di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya ada melakukan pengelolaan lintas budaya. Di samping mengembangkan kecerdasan budaya mereka, para manajer baru dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di kancah internasional dengan mempelajari nilai-nilai sosial yang ada di perusahaan tempat mereka akan bekerja. Ada 4 aspek yang akan dibahas saat melakukan pengelolaan lintas budaya. Yang pertama ada sumber daya manusia, di mana tidak semua manajer memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di kancah internasional. Para manajer yang terpilih sudah mendapatkan analisis oleh para ahli bahwa mereka akan dapat melakukan kontak sosial terhadap sesama pegawai di perusahaan baru mereka. Dan juga diharapkan bahwa mereka dapat berkomunikasi dan juga beradaptasi dengan baik di lingkungan baru mereka. Yang kedua ada memimpin, di mana para manajer baru ini diharapkan memiliki sifat kepemimpinan seperti dapat mengunjungi para pegawainya untuk sekedar menanyakan bagaimana hari mereka di hari itu, bagaimana semangat bekerja mereka, dan juga bisa menanyakan tentang kondisi kesehatan mereka. Oleh karena itu, para pegawai akan merasakan bahwa para manajer ini akan sangat peduli terhadap diri mereka. Aspek yang ketiga merupakan mengambil keputusan, di mana aspek ketiga ini berhubungan dengan aspek kedua. Diharapkan para manajer dapat memimpin para pegawainya untuk bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat secara objektif. Dan yang terakhir ada memotivasi, di mana para manajer ini diharapkan dapat memotivasi para pegawainya untuk bisa bekerja lebih baik dan juga memiliki sikap yang lebih baik atau attitude yang baik di saat mereka bekerja di suatu perusahaan.